Halo Smart Viewers, di Hari Pendidikan Nasional ini Jurnal Binusian berkesempatan nih untuk mengundang salah satu pahlawan pendidikan yang saat ini mengajar juga di Binus University, yaitu Bapak Dr. Jimmy Saputra, bener Pak? Oke, ini jangan lama ya, aku agak salah nih tadi. Oke, Bapak gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya Pak, selamat Hari Pendidikan Nasional. Sama-sama. Sekali lagi. Sesuai dengan topiknya ya, saat ini aku mau bahas sebenarnya untuk profesi Bapak, yaitu profesi guru nih. Yang bisa dibilang memang profesi yang mulia, tapi tantangannya lumayan gila. Nah, seperti apa Pak? Mungkin pandangan Bapak terkait eksistensi guru saat ini. Baik, terima kasih. Menarik ya, profesi yang mulia tapi tantangannya gila, betul ya. Karena apa? Mungkin saya jawab dulu yang pertama, profesi guru itu mulia karena kita sebagai guru terpanggil ya secara jiwa kita, hidup kita, dan tidak semua orang memiliki panggilan seperti itu. Maka bagi mereka yang terpanggil menjadi guru, saya kira itu sebuah kepercayaan, sebuah amanat yang Tuhan berikan, sehingga disebutkan sebagai profesi yang mulia. Tapi tadi tantangannya gila ya. Gila artinya karena sekarang ini guru tidak bisa sama seperti zaman waktu saya kecil dengan guru-guru kami waktu itu ya. Saya ini lahir tahun 70-an ya, generasi X. Oke, kayaknya waktu itu aku masih di angan-angan kayaknya ya Pak ya. Sekarang generasinya sudah Z, bahkan kembali ke A katanya ya, ke Alpha dan sebentar lagi Beta. Sehingga tantangannya kalau saya boleh bagikan menjadi 3 kategori. Pertama secara filosofi, secara pedagogi, dan secara teknologi. Ya, mungkin kita akan bisa jelaskan lebih detail nanti dalam pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin itu dulu. Ya. Oke, berarti secara eksistensinya memang profesi ini mulia, tapi tantangannya juga memang gila ya betul, Pak ya. Betul. Tapi tadi aku penasaran, tadi kan ada dibagi beberapa kategori. Mungkin boleh dijelasin Pak masing-masing kategori ini sendiri seperti apa, dan dari pengalaman Bapak sendiri yang mana yang sering dialami gitu? Ya. Saya mulai dari yang pertama ya, secara filosofi memang jadi guru itu tidak mudah ya. Tadi saya katakan di awal panggilan yang mulia, profesi yang mulia. Karena kalau kita tidak memiliki mindset, memiliki cara pikir yang memang seharusnya menjadi seorang guru ya. Guru itu kan pendidik. Betul. Mengajar tapi juga mendidik ya, jangan lupa itu. Kita akan menjadi bosan dan gampang jenuh, bahkan mungkin menyerah ya di tengah jalan. Karena tidak mudah menghadapi anak-anak itu yang kita harus didik. Sehingga secara filosofis memang kita harus tanya diri sendiri dulu nih, kita ini siap nggak sih jadi guru sebenarnya? Iya. Ya gitu. Lalu mungkin yang lain bisa kita bahas lain kali. Tapi yang kedua juga tidak kalah pentingnya secara pedagogi. Pedagogi adalah bagaimana how to-nya, bagaimana mengajar mendidik anak-anak ini. Nah itu memang harus belajar ya. Kita sebagai guru selain knowledge juga harus punya skill bagaimana mengajar. Dan secara khusus karena saya dari PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kami di PGSD itu diajarkan, dididik untuk bagaimana mendidik anak-anak SD, ya, peserta didik yang usianya masih muda, tentu saja dengan berbagai tantangan yang tersendiri juga tadi, sebagai generasi Z, generasi Alpha, kitanya gurunya sebagai generasi X atau generasi Y, atau bahkan sekarang teman-teman mungkin yang sudah lebih muda lagi, generasi milenial dan sebagainya. Tiap zaman punya tantangan yang berbeda, dan tadi gila betul karena juga yang ketiga saya bilang teknologi. Ini kayak kejar-kejaran ya, kayak betul. Dokter menemukan obat untuk virusnya, tapi virusnya juga jalan terus, ya kan? Jadi kita mencari semacam formula ya, menemukan how to-nya dalam pedagogi, dalam mendidik mengajar, tapi anak-anaknya juga terus berkembang dari segi intelektual, dari segi mental, dari segi kapasitas mereka, secara keterampilan juga sangat amat berubah dan terus berubah setiap zaman, bergerak terus begitu. Itu tantangan yang sebenarnya gila tadi. Oke, berarti udah dikonfirmasi ya Pak. Maksudnya tantangan di era digitalnya tadi udah ada memang. Pastinya. Nah, pendekatan yang dilakukan atau mungkin solusi yang dilakukan oleh Bapak dan guru-guru lainnya nih di PGSD sendiri itu seperti apa ya Pak? Menarik ya. Kami di PGSD Binus tentunya terus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kami juga terus merevisi kurikulum,
sharing session antara dosen, karena kan kami ini unik ya, dosen yang akan mempersiapkan calon guru gitu. Betul. Sehingga mahasiswa PGSD ini mungkin agak beda dengan mahasiswa lain di BINUS, mereka akan jadi guru, akan mengajar, akan mendidik. Sehingga kami punya dua hal yang paling penting yang diajarkan. Pertama tadi filosofinya, kedua pedagogi how to, dan juga substansi materi yang mau diajarkan. Misalnya matematika ya, atau sains, bagaimana sih matematika itu secara filosofis, bagaimana mengajarkan matematika. Lalu how to-nya, bagaimana mengajarkan matematika nantinya kepada anak SD. Dan substansi materi pembelajarannya seperti apa yang zaman now ini. Karena kurikulumnya kami kan juga pakai kurikulum nasional dan internasional, IB dan Cambridge begitu. Sehingga kami, alumni PGSD BINUS, nanti siap untuk bekerja dimanapun mereka akan ditempatkan gitu. Nah mungkin itu kan kalau misalkan anak-anak PGSD yang di BINUS ya Pak ya, tapi nggak semua nih instansi pendidikan tuh memahami soal itu. Nah mungkin ada nggak sih Pak mungkin tipsnya ya atau kunci-kunci sederhananya yang mungkin bisa diikuti sama instansi pendidikan lainnya untuk menjawab tantangan ini sendiri? Apa sih yang harus dimulai lebih dulu dalam mempersiapkan guru-guru tersebut gitu? Karena kita bisa tahu literasi digital saat ini sangat dibutuhkan sekali. Balik lagi seperti yang Bapak bilang, saling kejar-kejaran nih. Guru harus mengajarkan anak yang juga tech savvy ya, kita bisa bilang ya Pak ya. Nah itu seperti apa ya Pak? Atau mungkin pemerintah juga ada perannya tuh harusnya seperti apa sih Pak? Baik. Ya memang ini melibatkan semua stakeholders dalam dunia pendidikan ya. Tidak bisa hanya dosen, kami kan istilahnya yang akan memproduksi atau mencetak para guru ini, tetapi kan di lapangan nanti guru-guru ini juga yang akan menghadapi anak-anak. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya kembali yang pertama adalah kita harus paham dulu ya karakter anak-anak ini. Itu yang nomor satu menurut saya. Sebelum kita belajar yang lainnya gitu. Pahami generasi Z, tantangan buat semua orang nih, bukan cuma di PGSD BINUS. Saya kira semua lembaga pendidikan tinggi yang lain juga yang mempunyai prodi PGSD. Mari kita memahami anak-anak SD ini yang sekarang ini, bukan yang dulu waktu kita SD, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi sudah disebut bahwa jangan alergi dengan teknologi. Ya. Era digital ini kita beruntung BINUS sangat aware dan sangat gercep kalau saya bilang ya. Bagus sekarang, ya Pak untuk sistemasinya ya. Ada mata kuliah AI yang diwajibkan di seluruh prodi, ya itu sangat baik ya. Nah, tidak semua prodi lain mungkin di kampus lain ada juga gitu. Jadi yang kedua adalah para guru ini harus melek teknologi. Mau tidak mau nggak ada pilihan lain. Kalau enggak kita sendiri akan ketinggalan. Muridnya udah tahu duluan. Kita baru ngomong 2 kalimat, mereka udah tahu kalimat selanjutnya. Betul. Gitu. Jadi kita harus mau tidak mau berteman dengan teknologi, bukan memusuhi atau menjauhi teknologi. Tentu saja untuk keperluan pembelajarannya. Nah yang ketiga mungkin kalau ditanya tipsnya apa, kita banyak harus membaca literatur ya. Guru itu harus banyak baca. Perbanyak gudang datanya ya Pak ya? Betul, sehingga tahu apa yang terjadi, isu apa yang sedang hangat sekarang. Dan kita juga harus membuka diri ya dengan membuat network atau jaringan dengan teman-teman di kampus lain, bahkan di negara lain, sehingga kita punya data yang akurat dan kita akan menjadi up to date ya informasinya itu, nggak ketinggalan zaman. Kayak dokter tadi saya ilustrasikan, ya penyakit terbaru misalnya yang kemarin COVID sekarang udah tipe berapa, ya virusnya yang model apa, sehingga kita tidak salah memberikan resep, kira-kira gitu ya. Nah, sebagai guru juga tidak salah memberikan knowledge dan juga tadi ya skill dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk abad 21 ini. Ya. Berarti sebenarnya itu tadi ya tips-tipsnya yang diberikan, salah satunya ya perbanyak gudang data, karena posisinya nih guru yang harus mengajarkan sesuatu dalam hal ini, dan tapi harus bertarung juga gitu loh sama teknologi, karena kalau enggak anak-anaknya udah pada tahu sendiri kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau udah pada tahu sendiri itu juga harus dikonfirmasi ya Pak ya. Betul. Karena takutnya termakan hoax atau apapun itu. Gitu. Mungkin tadi tambahin sedikit ya. Memang betul guru harus banyak data, karena sekarang ini guru nggak bisa lagi hanya menyampaikan informasi ya. Kayak spoon feeding ya. Ini loh saya kasih tahu kamu. Itu zaman saya dulu ya. Guru adalah sumber informasi. Bahkan mungkin satu-satunya sumber informasi. Sekarang kan mereka tinggal buka ya, dimanapun ada ya. Tinggal search engine, mau nanya apapun di situ ada. Sehingga guru harus tidak hanya memberikan informasi. Informasi itu penting ya, tapi mengolah ya, dan memilah dan memilih informasi itu. Nah itu tugas guru yang sebenarnya. Memfasilitasi.
Sehingga anak-anak tahu tadi mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Itu lebih ke situ challenge-nya tadi ya, yang gila tadi itu adalah menyaring informasi, dan supaya mereka juga yang terakhir ini yang paling penting, guru itu harus mengajarkan bagaimana untuk belajar. Bukan hanya memberikan ini loh matematika, A, B, C, D, E, ini IPA dan sebagainya. Mengajak untuk berpikir secara kritis ya Pak jadi memberikan ilmunya, bagaimana sih cara belajar topik A ini misalnya. Katakan bilangan ganjil, bilangan genap yang gampang. Gimana sih cara belajar dua hal itu supaya mudah dan praktis, tidak ribet gitu. Itu tugas guru. Jadi bukan hanya menyampaikan pelajaran, tapi memberikan ilmu bagaimana supaya anak-anak itu bisa belajar ilmu yang guru sampaikan. Jadi learn how to learn-nya itu loh. Learn itu how to learn. Yes, itu. Learn the lesson lah ya Pak. Ya, How to learn the lesson. betul. Oke, baik. Mungkin itu kali ya pesan yang harus diingat-ingat nih sama calon-calon guru di luar sana dan guru-guru yang juga sekarang mungkin lagi menghadapi tantangan juga ya Pak di era digital sekarang ini. Harus tetap semangat, harus tetap mau belajar, harus mau open network juga karena anak-anak yang mau diajar ini juga memang membutuhkan peranan kalian gitu. Jadi di Hari Pendidikan Nasional ini mungkin pesan itu ya Pak ya yang harus disampaikan ya, karena kalau misalkan nggak ada guru, nggak ada generasi cerdas untuk Indonesia di tahun 2045 nanti. Pastinya. Paling itu aja pesannya. Mohon maaf Pak, mungkin diskusi kita harus berhenti sampai sini dulu. Nanti kita bertemu di kesempatan lain ya Pak ya. Baik, itu aja Smart Viewers, tapi jangan kemana-mana dulu karena kami masih ada informasi menarik lainnya. Jadi tetap stay tune di Jurnal Pinusian.